Kalau bisa teman-teman dan sahabat semua, jangan lagi ada keluhan, jangan lagi saya mendengar bang saya tumpur, bang saya rugi, bang saya gagal. Untuk itu mari merapat untuk belajar bersama ya, belajar dan sharing bersama di channel Ruski Bikatra ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dan selamat berjumpa kembali di channel Ruski Bikatra kali ini. Salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mengingatkan buat teman-teman dan sahabat semua yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komen, lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman. Baik, kita akan mengangkat tema kali ini adalah bagaimana cara kita mendapatkan sumber pakan alternatif dari alam ya, dan jenisnya apa saja, kemudian kandungan yang terdapat dalam pakan tersebut nanti kita akan jelaskan bersama. Yang pastinya teman-teman akan bisa mendapatkan ini semua dari belakang rumah, dari depan rumah, dan juga dari ladang-ladang kita ya teman-teman. Yang pertama saya jelaskan. Yang pertama adalah daun belimbing wuluh. Nah, ternyata teman-teman dan sahabat semua, daun belimbing wuluh ini bisa kita jadikan sebagai antibiotik alami untuk entok kita ya. Otomatis kita tidak perlu lagi repot-repot datang ke toko ternak untuk membeli antibiotik atau bahkan ke apotek ya. Kita cukup menggunakan daun belimbing wuluh ini. Nah, kemudian yang perlu kita pahami ya adalah setiap sentimeter kulit telur, bisa kulit ayam, bisa kulit bebek, dan juga bisa kulit entok, itu ternyata memiliki 7.500 pori ya, dengan penyebaran yang berbeda. Nah, kemudian dengan ukuran bakteri yang jauh lebih kecil dari pori, maka bisa menyebabkan bakteri dengan mudah masuk ke bagian telur. Nah, ini kenapa kemudian sering kita jumpai telur-telur kita dalam pertarangan itu gagal menetas. Ya, faktor pemicunya salah satunya adalah karena telur itu sudah banyak dimasuki oleh bakteri ya teman-teman. Nah, itu tanpa kita sadari selama ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman dan sahabat semua yang memang bisa mendapatkan atau punya kesempatan untuk mendapatkan daun belimbing wuluh ini, silahkan dapatkan dan gunakan secara aman ya teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya juga bisa kita jumpai dari ladang kita ya teman-teman, yaitu ada lompong ya. Nah, lompong ini adalah salah satu tanaman yang sangat mudah sekali untuk hidup ya. Bahkan di belakang rumah kita tancapkan saja lompong itu pasti bisa hidup, apalagi kalau di rawa-rawa. Nah, akan saya jelaskan tentang kandungan nutrisi yang terdapat pada lompong. Lompong itu mengandung energi ya teman-teman. Nah, energi itu sangat bagus sekali untuk entok kita. Dengan kandungan energi secara otomatis ketika kita berikan kepada entok kita, maka entok kita akan semakin kuat dan punya daya tahan tubuh yang super. Selain energi, lompong juga mengandung karbohidrat ya, kadarnya sekitar kurang lebih 7,4 gram. Kemudian ada lemak sekitar 0,8 gram. Selain itu juga lompong mengandung protein. Proteinnya sangat banyak ya, sekitar 3 gram. Nah, jadi teman-teman dan sahabat semua, selain protein ternyata lompong juga mengandung kalsium. Nah, kalsiumnya lumayan besar, lumayan banyak, yaitu sekitar 76 mg ya teman-teman. Nah, kemudian ada fosfor. Ya, fosfornya kalau tidak salah sekitar 59 mg ya teman-teman. Nah, tidak hanya fosfor, ternyata lompong juga mengandung zat besi ya. Zat besi ini sangat bagus sekali ya teman-teman untuk kekuatan atau untuk kekebalan tubuh entok itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah daun katuk. Nah, siapa yang tidak mengenal daun katuk teman-teman? Bahkan kalau kita tanam di samping rumah itu sering kali kita jumpai ya teman-teman, atau kita manfaatkan untuk sayur kita. Bisa kita bikin sayur bening dan mungkin kalau yang suka ditumis atau diurap ya teman-teman. Nah, ini bagus sekali untuk kita dan ternyata juga bagus untuk entok. Nah, kandungan yang ada pada daun katuk itu, bahwa daun katuk itu ternyata kaya akan vitamin A dan C teman-teman ya. Nah, selain itu
daun katuk ini mengandung mineral, ada kalsium, ada fosfor dan juga zat besi ya teman-teman. Maka akan bagus sekali jika kita gunakan untuk pakan ternak entok kita. Nah kemudian dengan pemberian ekstra daun katuk sebanyak 9 gram setiap atau ke dalam setiap 1 kilogram pakan, maka akan mampu mengurangi kadar lemak secara signifikan. Ini sangat bagus sekali teman-teman dan sahabat semua, apalagi untuk pembibitan. Karena indukan entok yang terlalu banyak akan lemak, maka berpotensi entok itu tidak bisa memproduksi banyak telur yang diakibatkan karena penyempitan ya. Ya, kalau terlalu banyak lemak pada tubuh entok, otomatis ruang untuk produksi telurnya akan menyempit. Nah, ini manfaatnya, maka kita harus gunakan daun katuk ya teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya siapapun pasti akan mengenal dengan jantung pisang. Bahkan anak kecil saja udah tahu ya teman-teman jantung pisang itu apa. Tetapi yang menjadi pembeda adalah ketika kita akan gunakan untuk pakan ternak entok kita. Tentu saja bagaimana sih caranya? Lebih bagus saran saya itu jantung pisang jangan mentah-mentah dikasih, tapi direbus terlebih dahulu karena jantung pisang ini mengandung unsur getah. Getahnya ini akan berbahaya untuk ternak entok kita. Ya teman-teman. Nah, jadi sangat gampang dan mudah sekali untuk kita dapat. Nah, kandungan yang terdapat pada jantung pisang ini teman-teman, selain jantung pisang mengandung energi, jantung pisang juga mengandung protein sekitar 1,6 gram ya. Lemaknya sekitar kurang lebih ya teman-teman 0,6 gram. Nah, tidak hanya lemak tapi jantung pisang juga mengandung karbohidrat lumayan tinggi sekitar 9,9 gram. Ada kalsium, ada fosfor dan juga ada iron. Nah, untuk selanjutnya siapapun pasti pernah ya, kalau peternak kreatif pasti pernah menggunakan jenis pakan ini. Bahkan di video saya sebelumnya juga bolak-balik saya review. Cuma mungkin dari sekian banyak teman-teman yang memang belum pernah menemukan channel saya, mudah-mudahan dengan penayangan ini akan bermanfaat ya teman-teman. Nah, mengenai kandungan yang ada pada daun kates dan buah kates itu sebetulnya sudah saya review di video saya sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang memang baru bergabung, silahkan diklik di channel ini, sudah ada ya teman-teman. Bahkan fungsi daripada daun kates atau daun pepaya serta buahnya itu sangat bagus sekali untuk kesehatan entok kita ya. Karena daun kates itu sendiri kalau di kita manusia bisa menjadi jamu. Kita langsung ke kandang. Baik, kita sudah sampai di kandang entok. Nah, jadi teman-teman dan sahabat semua ya, kita akan lihat ya hasil dari racikan pakan yang kita kita cari dari ladang kita. Ternyata kita lihat bersama bahwa entok itu tidak ada kata tidak doyan, bahkan mereka rakus teman-teman, rakus ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang masih rugi peternak entok, ini wajib menerapkan cara ini ya. Karena satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan keuntungan dari usaha ternak entok yang kita kelola adalah dengan cara cerdas menciptakan dan mencari pakan-pakan alternatif. Dengan kita cerdas dan kreatif mencari pakan-pakan alternatif, secara otomatis kita besar kemungkinan akan selamat dari yang namanya kerugian. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang beternak entok di rumah ya, pertama salam ternak dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.